Hai Sobat Petualang, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Petualangan. Kali ini, Mimin akan mengupas tuntas lanjutan kisah dari serial Donghua Perfect World episode 204 yang akan tayang minggu depan. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa video ini berisi spoiler. Jadi, bagi yang belum menonton episode sebelumnya, sebaiknya tonton dulu agar tidak ketinggalan spoilernya. Namun, bagi yang sudah tidak sabar dan ingin langsung mengetahui kelanjutannya, mari kita mulai. Dalam episode sebelumnya, Ning Chuan, seorang kultivator legendaris yang dijuluki 6 Raja Mahkota, mengalami kekalahan memalukan untuk pertama kalinya. Dia, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, terpaksa melarikan diri setelah dikalahkan oleh Shi Hao dalam pertarungan sengit. Kekalahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para jenius dari 3.000 provinsi yang menyaksikan pertarungan tersebut. Ning Chuan, yang biasanya mendominasi pertarungan dengan mudah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa reputasinya sebagai kultivator tak tertandingi mulai runtuh. Dia berlari dengan luka serius, sementara Shi Hao mengejarnya tanpa ampun, menambah rasa malu dan kemarahan yang sudah membara di dalam diri Ning Chuan. Pertarungan antara Ning Chuan dan Shi Hao semakin memanas. Meskipun Ning Chuan mencoba menggunakan kekuatan terbesarnya, termasuk tulang tangan Immortal Dao dan gelang 6 Dao makhluk tertinggi, Shi Hao tetap tak tergoyahkan. Serangan demi serangan dilancarkan, namun Shi Hao berhasil menghindar dan bahkan melukai Ning Chuan lebih parah. Ning Chuan, yang biasanya tak pernah melarikan diri, kini terpaksa terus berlari untuk menyelamatkan diri. Shi Hao, di sisi lain, semakin bersemangat mengejar tanpa henti sambil terus melancarkan serangan ganas. Pertarungan ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga mental kedua kultivator tersebut. Situasi semakin kacau ketika Ning Chuan menggunakan tulang tangan Immortal Dao untuk membuka celah di dunia Immortal Ancient. Tindakan ini memicu reaksi berantai yang mengancam stabilitas dunia tersebut. Master-master sekte dari dunia luar mulai memasuki Immortal Ancient, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Shi Hao, yang menyadari bahaya yang mengintai, segera mencari bantuan dari para master sekte di Immortal Ancient. Dengan bantuan mereka, Shi Hao berharap dapat keluar dari dunia tersebut sebelum segalanya menjadi semakin buruk. Namun, waktu semakin mendesak, dan ancaman dari para master sekte dunia luar semakin nyata. Akhirnya, Immortal Ancient terhubung dengan dunia luar, dan para master sekte mulai memasuki dunia tersebut dengan kekuatan yang menakutkan. Shi Hao dan para sekutunya berusaha keluar secepat mungkin, namun mereka harus menghadapi para master sekte yang datang untuk menangkap atau membunuh Shi Hao. Dalam kekacauan itu, Shi Hao dan para jenius lainnya terlempar keluar dari Immortal Ancient oleh kekuatan 3.000 kelopak bunga Dao besar. Meskipun berhasil keluar, Shi Hao tahu bahwa ancaman belum berakhir. Para master sekte dari dunia luar telah menunggu di luar, siap untuk menangkapnya. Di episode berikutnya, di tengah pegunungan yang megah dan menjulang tinggi, pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, menciptakan suasana yang liar dan penuh misteri. Kawasan ini dipenuhi dengan bahaya dan teka-teki, di mana puncak-puncak gunung yang tinggi seolah menyentuh awan, dan tanaman merambat raksasa melilit lerengnya. Di tengah keindahan alam yang memesona, bunga abadi bersinar terang dengan ribuan kelopaknya, memancarkan cahaya yang dianggap membawa keberuntungan. Para jenius dari berbagai alam semesta mulai bermunculan kembali dari tempat yang dikenal sebagai Immortal Ancient, sementara para master dari berbagai sekte turun dari langit, mengunci wilayah tersebut. Suasana tegang pun menyelimuti tempat ini, terutama karena para master sekte datang dengan satu tujuan utama, menangkap sosok yang dikenal sebagai Shi Hao atau Huang. Kekacauan pun pecah ketika kabut hitam tiba-tiba menyelimuti area tersebut, diikuti oleh kemunculan roh-roh yang memenuhi langit. Salah satu jenius yang dikenal sebagai 10 Raja Mahkota dan memiliki kitab suci kuno menggunakan artefak magis untuk menciptakan kekacauan dan melarikan diri. Banyak jenius lain mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kabur, tetapi beberapa dihentikan oleh tangan-tangan besar yang muncul dari kekosongan. Shi Hao, yang memegang diagram 10.000 roh dan skala naga menentang, berusaha melarikan diri dengan hati-hati. Namun, dia bertemu dengan kejahatan surgawi Gekian,
seorang jenius lain yang juga berusaha kabur. Keduanya saling mengenali dan ketegangan pun meningkat. Shihao menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar dan dia harus segera bertindak. Dengan menggunakan simbol penghancur alam emas, Shihao berhasil melarikan diri sejenak. Namun, formasi misterius yang dipasang oleh para master sekte menghentikannya. Dia terjebak di tengah puluhan formasi yang dirancang untuk menangkap para jenius yang mencoba kabur. Beberapa jenius yang berhasil melarikan diri justru tertangkap oleh makhluk-makhluk kuat dari wilayah terlarang, seperti naga bersayap dan Yazi. Pertempuran besar pun meletus antara para master sekte dan makhluk-makhluk tersebut, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Shihao, yang masih berusaha kabur, tiba-tiba dihadang oleh kelompok jenius yang mengenalinya. Mereka bersemangat untuk menangkapnya, memperebutkan siapa yang berhak membawanya. Situasi semakin rumit ketika pelindung Dao klan surgawi muncul, diikuti oleh wakil master sekte negara surgawi dan tuan dunia bawah. Mereka semua memiliki dendam terhadap Shihao dan bertekad untuk menghabisinya. Shihao, yang merasa dikhianati oleh klan surgawi setelah semua bantuannya di masa lalu, merasa marah dan frustrasi. Dia tahu bahwa dirinya harus melawan dengan segala cara untuk bertahan hidup. Namun, dengan begitu banyak musuh kuat di sekelilingnya, peluang untuk melarikan diri semakin tipis. Di tengah kekacauan ini, Shihao harus menggunakan segala kecerdikan dan kekuatannya untuk menghadapi ancaman yang datang dari segala penjuru. Shihao terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya, dikelilingi oleh para master sekte yang kuat. Dia hampir tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Di tengah kekacauan, 10 Raja Mahkota muncul dengan pohon dunia, sebuah harta yang mampu menetralisir formasi dan membuka jalan untuk melarikan diri. Namun, klan Kaisar tiba-tiba muncul dan membawa 10 Raja Mahkota pergi, meninggalkan Shihao sendirian menghadapi ancaman yang semakin besar. Dalam situasi yang semakin genting, Shihao harus berpikir cepat dan menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya untuk bertahan. Dengan musuh-musuh kuat yang mengelilinginya, dia harus menemukan cara untuk meloloskan diri dari jebakan yang telah dipasang oleh para master sekte. Pertarungan besar pun tak terhindarkan, dan Shihao harus menghadapi segala rintangan dengan keberanian dan kecerdikannya. Shihao menjadi pusat perhatian para pemimpin sekte yang menuntutnya untuk menyerahkan kitab suci Dao abadi, serta harta berharga lainnya. Meskipun ia berusaha mempertahankan diri dengan mengandalkan diagram 10.000 roh, kekuatannya tidak sebanding dengan para pemimpin sekte yang jauh lebih kuat. Serangan bertubi-tubi dari berbagai klan dan sekte besar membuat Shihao terjepit. Mereka tidak hanya berniat menghabisinya, tetapi juga merebut harta karun yang dimilikinya, seperti diagram 10.000 roh dan skala naga menentang. Shihao mencoba bertahan dengan memanfaatkan simbol-simbol kuno yang dikuasainya, bahkan berhasil melukai salah satu musuhnya. Namun, serangan gencar dari lawan-lawannya yang lebih kuat membuatnya terluka parah. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah terus mengucur. Upayanya untuk melarikan diri pun terhalang oleh formasi yang dipasang para pemimpin sekte, membuat situasinya semakin sulit. Keadaan semakin kritis ketika para pemimpin sekte dari berbagai klan, seperti klan surgawi, kuil ilahi, dan lembah pedang, bersatu untuk menghancurkan Shihao. Tujuan mereka tidak hanya membunuhnya, tetapi juga memperebutkan harta-harta yang ia miliki. Meski terluka parah, Shihao tetap berusaha bertahan dengan segala cara. Ia mengandalkan diagram 10.000 roh untuk melindungi diri, namun serangan dari para pemimpin sekte yang begitu banyak membuatnya hampir tak berdaya. Setiap serangan yang ia terima semakin melemahkan tubuhnya, dan harapan untuk bertahan hidup pun hampir sirna. Tiba-tiba, suasana berubah ketika Qi Daolin, seorang ahli Dao yang dikenal kejam, muncul di medan pertempuran. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Shihao adalah muridnya dan mengancam para pemimpin sekte yang berani menyakitinya. Kemunculan Qi Daolin disusul oleh kehadiran makhluk abadi yang sangat kuat, yang juga membela Shihao. Keduanya membawa serta mayat-mayat ahli dari berbagai klan yang telah mereka bunuh sebagai peringatan. Kehadiran mereka mengubah dinamika pertempuran, membuat para pemimpin sekte yang sebelumnya begitu percaya diri menjadi gentar. Dengan dukungan Qi Daolin dan makhluk abadi tersebut, Shihao mendapatkan kesempatan untuk bernapas sejenak. Meskipun tubuhnya masih terluka parah, ia merasa ada harapan untuk bertahan hidup. Para pemimpin sekte yang sebelumnya begitu agresif kini harus berpikir 2 kali sebelum melanjutkan serangan mereka.
Pertempuran yang awalnya tampak seperti akhir bagi Shihao, kini berubah menjadi pertarungan yang lebih seimbang. Dengan bantuan para pelindung barunya, Shihao siap menghadapi tantangan berikutnya dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Shihao, yang terluka parah dan berlumuran darah, merasa lega ketika Qi Daolin dan makhluk abadi tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Keduanya berdiri di depannya, melindunginya dari serangan para pemimpin sekte yang mengelilinginya. Qi Daolin dengan jubah dao emasnya yang berkibar, memuji ketangguhan Shihao yang mampu bertahan dalam situasi genting seperti ini. Makhluk abadi, yang sosoknya menjulang tinggi seperti raksasa, juga memberikan pujian yang luar biasa, menyatakan bahwa Shihao, suatu hari nanti, akan mencapai level mereka. Keduanya tidak hanya membela Shihao, tetapi juga menantang para pemimpin sekte yang mencoba membunuhnya. Para pemimpin sekte yang marah dan merasa terhina mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka menganggap Qi Daolin dan makhluk abadi sebagai ancaman besar. Qi Daolin, yang dikenal sebagai sosok kontroversial karena pernah mencuri teknik dari berbagai sekte, tidak gentar menghadapi mereka. Ia dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang mencoba membunuh muridnya akan menerima balasan yang setimpal. Makhluk abadi, dengan kekuatan dan keangkuhannya, juga menentang para pemimpin sekte, bahkan menghina sosok nomor 2 dari Istana Abadi dengan kata-kata yang pedas. Situasi semakin memanas ketika sosok nomor 2 Istana Abadi muncul, menambah ketegangan di medan pertempuran. Ia mengancam akan menghabisi Qi Daolin dan Shihao, menganggap mereka sebagai sisa-sisa kejahatan dari aula tertinggi yang telah jatuh. Namun, Qi Daolin dengan berani membalas, menyatakan bahwa muridnya, Shihao, adalah harapan baru bagi aula tertinggi. Ia menegaskan bahwa Shihao telah mengalahkan semua murid dari sekte-sekte besar, membuktikan keunggulannya. Qi Daolin bahkan menantang para pemimpin sekte, menyatakan bahwa mereka tidak layak untuk meremehkan aula tertinggi. Di tengah kekacauan, beberapa sekte lain mulai mempertimbangkan untuk campur tangan. Yue Chan dari sekte Heaven Mending dan penyihir dari sekte Pemutus Langit mempertanyakan apakah mereka harus membantu Shihao. Kakek Yue Chan bahkan menyarankan bahwa membantu Shihao bisa membawa karma besar bagi sekte mereka, mengingat potensinya yang luar biasa. Namun, keputusan akhir masih tergantung pada para pemimpin sekte mereka. Pertempuran mencapai klimaksnya. Qi Daolin dan makhluk abadi berjuang dengan gigih melawan sejumlah besar master sekte. Meskipun terluka parah, Shihao tetap bertahan berkat bantuan dari kedua pelindungnya. Pertarungan ini bukan sekadar soal hidup dan mati, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan masa depan aula tertinggi. Di tengah semua ini, Shihao menyadari bahwa perjuangannya belum usai, dan dia harus terus bertahan demi mencapai tujuannya. Di tengah kekacauan pertempuran, seorang wanita berambut perak bernama Suelin memohon bantuan pada leluhurnya, seorang ahli tua dari Phoenix Salju, untuk membantu Shihao. Meskipun ada beberapa kekuatan eksternal yang hadir, tidak ada yang berani turun tangan secara langsung. Pertempuran pun pecah antara dua kubu yang saling bermusuhan. Qi Daolin dengan kekuatan dan keberaniannya membawa Shihao bersamanya dan langsung menyerang pelindung Dao Klan Surgawi yang ternyata adalah seekor sapi barbar. Qi Daolin berhasil melukai penguasa iblis Bukit Suci yang runtuh, tetapi dia juga menghadapi serangan dari Master Gua Awan Berapi. Sementara itu, makhluk abadi yang juga melindungi Shihao menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan sepasang sayap besar, dia menghadapi banyak musuh sekaligus dan bahkan berhasil membunuh seorang ahli dari gerbang naga hantu Dao. Namun, dia juga terluka dalam pertempuran ini. Tiba-tiba, Tuan Lembah Pedang muncul, menambah tekanan pada makhluk abadi tersebut. Meskipun dia berhasil menahan serangan Tuan Lembah Pedang, dia harus menghadapi banyak master sekte sekaligus yang membuatnya semakin terdesak. Makhluk abadi itu kemudian memanggil tubuh keduanya yang turun dari langit dan mendarat di medan perang. Hal ini mengejutkan banyak orang, karena tubuh kedua ini adalah bagian dari metode kultivasinya yang unik, yang memungkinkannya tetap abadi. Shihao mengenali tubuh kedua ini sebagai lelaki tua yang pernah dia temui di Gerbang Kun. Tiba-tiba, Tuan Negara Surgawi dan Master Sekte Barat juga muncul, menantang makhluk abadi itu untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Pertempuran semakin memanas dengan kedua belah pihak saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Shihao, yang masih terluka, menyadari bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan dia harus terus bertahan demi keselamatannya,
anak kunpeng. 3 kata ini mengguncang hati semua orang yang mendengarnya, menciptakan gelombang kejutan yang besar. Asal-usul makhluk abadi ini ternyata adalah keturunan langsung dari kunpeng, makhluk legendaris yang sangat dihormati. Bahkan Shi Hao, yang sudah memiliki kecurigaan, masih terkejut ketika kebenaran ini terungkap. Makhluk abadi ini lahir dari telur yang disegel dalam kekacauan utama selama sejuta tahun, menyerap energi dan hukum Dao yang murni. Hanya makhluk seperti kunpeng atau Feniks surgawi yang mampu melakukan hal sedemikian besar. Namun, kehadiran anak kunpeng tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Raja Taman Bunga Matahari Setan, seorang makhluk kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis, muncul dengan matahari hitam besar yang memancarkan energi gelap dan mematikan. Dia menantang anak kunpeng, menyatakan bahwa meskipun dia adalah keturunan kunpeng, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kekalahan. Tuan Negara Surgawi juga bergabung, mengacungkan pedang suci yang berlumuran darah, siap untuk menghadapi anak kunpeng. Bahkan Tuan Lembah Pedang, dengan kekuatan pedang Dao yang tak tertandingi, ikut menantang, menyatakan bahwa kunpeng sudah mati, dan masa kejayaannya telah berlalu. Anak kunpeng hanya tertawa dingin. Dia menantang semua lawannya, menyatakan bahwa jika kunpeng masih hidup, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapinya. Namun, lawan-lawannya tidak gentar. Tuan Lembah Pedang dan Tuan Negara Surgawi bersama-sama menyerang, menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit dan bumi. Pertempuran sengit pun terjadi dengan anak kunpeng menghadapi serangan dari berbagai arah. Meskipun dia kuat, dia harus menghadapi banyak lawan sekaligus, termasuk Tuan Taman Buah Matahari Iblis dan Gerbang Naga Hitam Dao. Dalam pertempuran ini, anak kunpeng menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan sayap emasnya yang besar, dia melepaskan serangan mematikan yang membuat lawan-lawannya terpukul mundur. Namun, dia juga menerima luka serius dari serangan gabungan para Master Sekte. Meskipun terluka, dia tetap bertarung dengan gigih, menggunakan 9 teknik pemberantasan abadi untuk memulihkan dirinya sendiri. Teknik ini adalah warisan kuno yang memungkinkannya bertahan dari serangan mematikan. Tetua Gerbang Kun, yang merupakan tubuh kedua anak kunpeng, juga ikut bertarung. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia tetap menyerang dengan keberanian yang tak tertandingi. Dia menggunakan kekuatan kunpeng untuk menghadapi lawan-lawannya, termasuk naga banjir dari Gerbang Naga Hitam Dao. Pertempuran ini semakin memanas dengan energi yang dilepaskan mengguncang langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatannya, anak kunpeng dan tetua Gerbang Kun mulai terdesak oleh jumlah lawan yang begitu banyak. Namun, tiba-tiba, 2 makhluk kuat lainnya muncul untuk membantu anak kunpeng. Peng bersayap emas besar dan Peng hijau langit. 2 makhluk legendaris ini datang untuk membantunya. Mereka menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, mengguncang langit dan bumi. Meskipun lawan-lawannya berusaha menghentikan mereka, kekuatan mereka terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Pertempuran ini menjadi semakin kacau, dengan banyak pihak yang terlibat. Di tengah kekacauan, cabang Willow Emas mulai turun dari langit, menandakan kedatangan kekuatan lain yang mungkin akan mengubah jalannya pertempuran. Anak kunpeng dan sekutunya tetap bertarung dengan gigih, siap menghadapi apapun yang datang. Pertempuran ini belum berakhir, dan nasib mereka masih belum pasti. Teman-teman, itulah cuplikan dari serial animasi Donghua Perfect World episode 204. Tentu saja, cuplikan ini tidak akan persis sama dengan episode aslinya. Jika ada kesalahan dalam kata atau istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran positif silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan sampai bertemu lagi.